Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta masyarakat dan Pemda di Jawa Timur mewaspadai dampak cuaca ekstrim, fenomena hidrometeorologi dan La Nina yang berpotensi di sejumlah wilayah Jatim sepekan ini, seperti wilayah pesisir selatan Jatim dan wilayah Tapal Kuda. Gubernur juga mengantisipasi luapan banjir dengan langkah mitigasi mengaktifkan early warning system di 7 daerah aliran sungai das besar yang berpotensi meluap dan menjadi penyebab banjir seperti Sungai Bengawan Solo dan 4 das sekitarnya seperti Kali Girindalu dan Lamong, termasuk Sungai Welang Rejoso, Brantas, Sungai Madura, Pekalen, Bondoyudo, dan Sungai Baru Bajul Mati. Bank Indonesia terus mengkampanyekan pemanfaatan BI Fast sebagai metode pembayaran transaksi dan pengiriman uang secara real time dan murah kepada masyarakat. Transformasi pembayaran seperti BI Fast dinilai oleh Bank Indonesia sebagai jawaban akan tantangan zaman saat ini. Kausa Iman Karana, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Koordinator Wilayah Sulawesi mengungkapkan, saat ini pemanfaatan metode pembayaran online sudah cukup tinggi seperti transaksi elektronik yang terus mengalami pertumbuhan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Kausa menilai sosialisasi oleh Bank Indonesia harus terus dijalankan sehingga masyarakat dapat semakin mengenal BI Fast dan kegunaannya. Dia berharap masyarakat pun semakin familiar dengan BI Fast sehingga dapat mempermudah aktivitas transfer dan transaksi. Bencana longsor baru-baru ini melanda Kabupaten Jeneponto di Sulawesi Selatan. Kejadian tersebut merenggut korban jiwa sebanyak 2 orang yang ditemukan Sabtu 15 Oktober 2022. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Selatan, Amran Aminuddin mengatakan tim gabungan terus melakukan proses pencarian hingga kini. Masih ada 1 orang yang dinyatakan hilang akibat tertimbun material. Diketahui banjir dan longsor melanda Dusun Kompasa, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sejak Jumat 14 Oktober 2022. Intensitas hujan yang sangat tinggi di wilayah tersebut menjadi penyebab terjadinya longsor. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebanyak 4 unit rumah warga rusak akibat longsor. Adapun korban yang ditemukan meninggal dunia dalam bencana tersebut, masing-masing bernama Kakku 6 tahun dan Sangkala 50 tahun. Sementara seorang lainnya bernama Wahyu 25 tahun hingga kini masih dalam pencarian. Amran menuturkan longsor tersebut juga mengakibatkan lalu lintas lumpuh karena tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali. Selain melakukan proses pencarian, tim gabungan dikerahkan untuk membersihkan material lumpur yang menutup jalan raya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga sudah melakukan penyaluran bantuan untuk para korban berupa makanan, perlengkapan keluarga dan bayi, serta logistik shelter. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.